Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar Anda pagi hari ini? Saya berdoa bahwa kita semuanya bangun dengan segar dan sehat dan siap untuk menjalani hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh menjalani hidup di hari ini, kita hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pagi hari ini firman Tuhan kita renungkan di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Puji Tuhan. Dalam beberapa hari ke depan, kita akan belajar sifat manusia baru yang harus kita kenakan sebagai orang yang telah menjadi ciptaan baru. Nah, hari ini kita akan belajar tentang belas kasihan. Belas kasihan dalam bahasa Yunani adalah eleo, yaitu rasa simpati terhadap kesengsaraan orang lain, dan khususnya simpati yang diwujudkan dalam tindakan. Dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati yang terdapat dalam Lukas 10 ayat 25-37, Tuhan Yesus sedang mengajarkan tentang belas kasihan. Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran ini dalam sebuah kisah, sebab sebuah kisah akan dengan mudah dapat ditangkap dan diingat oleh orang yang mendengarnya. Dari kisah tentang orang Samaria yang baik hati itu, kita belajar ada beberapa hal yang tidak menjamin seseorang hidup dalam belas kasihan. Pertama, tahu isi Alkitab itu tidak menjamin seseorang hidup dalam belas kasihan. Ahli Taurat dan imam tentu saja tahu seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ahli Taurat juga tahu bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama adalah lebih penting daripada semua korban bakaran dan korban sembelian, seperti yang tertulis dalam Markus 12 ayat 32 dan 33. Tapi dia memberikan pertanyaan bodoh kepada Tuhan dengan berkata, "Siapakah sesamaku manusia itu?" Dalam ayat yang ke-29. Ini berarti mereka tidak paham tentang maksud kitab suci meskipun mereka hafal kitab suci. Bukankah kita juga banyak yang hanya sekedar tahu tentang kitab suci? Mungkin kita membaca kitab suci setiap hari. Bahkan mungkin kita juga cakap dalam menjawab kuis tentang kitab suci. Tetapi sering kalau kita jujur, kita tidak menghidupi kitab suci firman Tuhan yang kita baca setiap hari dan yang kita ketahui. Yang kedua, status keagamaan tidak menjamin seseorang hidup dalam belas kasihan. Dua tokoh dalam perumpamaan Tuhan Yesus adalah orang-orang terkemuka dalam komunitas Yahudi. Seorang imam dan seorang Lewi. Suku yang dikhususkan untuk melayani di bait Allah. Mereka tahu betul tentang hukum-hukum Allah, bahkan selalu memperkatakan kebenaran di depan umat Allah.
Sayangnya, keterlibatan aktif dalam pelayanan tidak berarti bahwa seseorang itu mentaati firman Tuhan. Sayangnya juga bahwa meskipun mereka memiliki identitas sebagai pemimpin agama, tetapi tidak mempengaruhi dalam karakter hidupnya. Ketika diperhadapkan kepada kebutuhan sesamanya, baik sang imam maupun orang Lewi sama-sama tidak mau mempraktekkan kebenaran yang mereka ketahui dan yang mereka beritakan. Mungkin mereka takut mengambil resiko menolong orang yang belum mereka kenal. Lagi pula mungkin mereka sangat sibuk dan sedang terburu-buru. Bukankah kita pun kerap demikian? Status kita sebagai pendeta, hamba Tuhan, penatua, pengurus jemaat, guru sekolah minggu, mahasiswa teologi, bukan jaminan bahwa kita selalu mentaati firman Tuhan dan hidup di dalam belas kasihan. Kalau demikian, apa sesungguhnya arti dari belas kasihan itu sendiri? Arti dari belas kasihan yang pertama, itu berarti meneladani sifat Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan Yesus bukan sekedar mengajar, namun ia pun memberikan teladan yang luar biasa. Hati Yesus adalah hati yang selalu memberi, penuh empati, berlimpah kebaikan, kemurahan, dan belas kasihan. Perhatikan dalam ayat-ayat ini. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Matius 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Begitu mulianya hati Yesus, sehingga dia bukan saja berkata-kata atau berteori, namun dia rela datang ke dalam dunia dan menyempurnakan perbuatannya melalui kematiannya di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa dan kelemahan kita, karena dia berbelas kasihan kepada kita yang berdosa. Yang kedua, arti dari berbelas kasihan adalah menyalurkan belas kasihan Tuhan yang kita terima. Jelas bahwa imam dan orang Lewi ini tidak mengalami jamahan kasih karunia Allah, sehingga hati mereka tumpul terhadap sesamanya. Di banyak ayat, kelompok mereka ini sering dikritik oleh Tuhan Yesus sebagai kelompok orang yang suka membenarkan dirinya sendiri di hadapan Tuhan, orang yang merasa layak untuk diselamatkan, dan orang yang merasa lebih baik, lebih suci daripada orang lain. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 7 ayat 47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Kalau kita merasa bahwa kita telah mengalami banyak belas kasihan Tuhan, dosa kita yang banyak telah diampuni oleh Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk menunjukkan belas kasihan yang sama kepada sesama kita. Jadi berbelas kasihan itu berarti menyalurkan belas kasihan dari Tuhan yang sudah kita terima. Yang ketiga, arti dari berbelas kasihan adalah mengasihi sesama manusia, bukan mengasihi manusia yang sama. Berbeda. Pertanyaan ahli Taurat berkata, siapakah sesamaku manusia? Tetapi Tuhan Yesus dengan cerdik membalik pertanyaannya dengan bertanya, menurut pendapatmu, di antara ketiga orang itu, siapakah yang menjadi sesama manusia bagi korban perampokan itu? Orang itu menjawab, orang yang menaruh belas kasihan kepadanya. Dan Yesus berkata, benar, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bukankah sering kita
mengasihi manusia yang sama dengan kita, bukan mengasihi sesama manusia. Kita mengasihi orang yang sama suku dengan kita. Kita mengasihi orang yang sama gereja dengan kita. Kita mengasihi orang yang sama agamanya dengan kita. Kita mengasihi orang yang sama hobinya dengan kita. Kecenderungan kita adalah mengasihi orang yang sama, bukan mengasihi sesama manusia. Tetapi Tuhan Yesus ingin kita mengasihi sesama manusia tanpa dibatasi oleh ras, suku, kelompok, golongan, agama, menunjukkan belas kasihan kepada sesama kita. Hari ini, kepada siapakah engkau akan menunjukkan belas kasihan? Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan pagi hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru, untuk kami menerapkan dalam diri kami, mengenakan belas kasihan sebagai karakter kami sebagai ciptaan baru. Tolong ya Tuhan untuk kami dapat mengasihi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, untuk kami menunjukkan belas kasihan kepada sesama kami manusia, tanpa memikirkan kepentingan diri kami, tanpa melihat keberadaan siapapun mereka, seperti Tuhan Yesus telah menunjukkan belas kasihan itu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tuntunlah kaki kami, tuntunlah langkah kami, bawalah tangan kami untuk menunjukkan belas kasihan kepada seseorang yang kepadanya Tuhan mau berbelas kasihan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati aktivitas kami hari ini Tuhan. Segala yang kami kerjakan diberkati Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Engkau juga menjamah, menyembuhkan, memulihkan bagi mereka yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Engkau juga memberikan jalan keluar bagi mereka yang sedang menghadapi jalan buntu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dalam perang melawan pandemi COVID-19. Tuhan Engkau buat berhasil segala yang dikerjakan oleh pemerintah kami. Biarlah oleh semua yang dilakukan pemerintah kami, angka penularan COVID-19 dapat ditekan dan kami segera dapat keluar dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menjalani aktivitas di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus